Yo, come on Sobat Guntur. Kalau mau dengerin info sport, kuliner, dan artis Hollywood terbaru, dengerin ya Guntur Anjang Sana yang bakal bikin minggu pagi kamu jadi tambah seru. Kamu juga bisa mendengarkan obrolan menarik soal kesehatan bersama dokter ahli dan spesialis di Oke Dokter alias obrolan kesehatan bersama dokter. Kamu juga bisa konsultasi langsung via 23455. Sebelum kalian menyaksikan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Selamat pagi Sobat Guntur dimanapun berada, senang sekali nih ya, saya Shanti Putri dapat kembali menemani kalian di gelaran Oke Dok untuk minggu pertama di tahun 2021 ya. Dan di minggu pertama ini juga kita akan membahas topik mengenai kehamilan ektopik. Nah, kehamilan itu tentunya merupakan momen yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Namun, apabila terdapat gangguan pada kehamilan, tentunya sang ibu maupun sang ayah akan merasa resah dan begitu cemas. Salah satunya adalah sebuah kehamilan ektopik. Nah, kira-kira apa yang dimaksud dengan kehamilan ektopik? Nah, untuk menjawab hal tersebut, kali ini di Studio Kumpul 38 sudah hadir narasumber yang sangat bisa dipercaya Sobat Guntur. Ada Dr. Ketut Putra Sudana SPOG alias Dr. Caput. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi. Gimana nih kabarnya, Dok? Baik. Iya. Walaupun tadi gitu ya, habis tugas, tapi tetap ya harus semangat biasa memberikan. kita sebagai dokter kandungan, istilahnya dokter simatupang. Simatupang? Iya. Gimana tuh? Siang malam tunggu panggilan. Asik. Simatupang gitu ya, siang malam tunggu panggilan. Oke, kalau tadi ada siang malam, sekarang pagi-paginya juga dipanggil ya, Dok ya. Untuk di Oke Dok kali ini, Dok, langsung aja deh ya kita ke topik kita kali ini, Dok, tentang kehamilan ektopik. Nah, sebenarnya yang dimaksud dengan kehamilan ektopik itu apa sih? Iya, nanti saya akan jelaskan secara keseluruhan, tapi sebelumnya saya ucapkan selamat pagi kepada pendengar, pemirsa Radio Guntur yang setia selama tahun baru. Iya, selamat tahun baru juga. 2021. Ya, tentunya harapan-harapan kita ke depannya 2021 ini kita bisa jalani dengan kehidupan yang lebih baik dan tentunya hasil yang lebih baik. Belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Tentunya yang tidak kalah pentingnya tetap disiplin untuk menjalankan protokol kesehatan agar kita tetap sehat. Ya, pagi ini ya kita membahas tentang kehamilan ektopik. Kehamilan itu memang sebuah anugerah. Ya, harapan, keinginan dari sebuah pasangan dari ibu dan bapaknya menginginkan buah hati melalui sebuah kehamilan. Namun kehamilan ini tidak semata sesuai dengan yang diharapkan. Ternyata ada terjadi kehamilan yang tidak sesuai dengan harapan. Salah satunya kehamilan ektopik ini. Kehamilan ektopik atau kehamilan di luar kandungan adalah di mana kehamilan yang implantasinya atau tempat tumbuhnya di luar daripada tempat semestinya. Di luar daripada tempat semestinya itu di mana? Di endometrium, di rahim itu sendiri. Di luar daripada rahim inilah yang dinamakan kehamilan di luar kandungan atau hamil ektopik. Kejadian kehamilan ektopik ini dikatakan sekitar 1 berbanding 300 kehamilan. Dan memang ini menjadi momok karena kehamilan ektopik di mana pasangan atau ibu itu mengetahui awalnya dirinya hamil, namun pada akhirnya dari perjalanan kehamilannya tidak sesuai dengan harapan dan muncul gejala-gejala yang akhirnya menjadi kehamilan ektopik atau kehamilan di luar kandungan yang harus dilakukan tindakan operatif. Nah, ini tentunya menjadikan sesuatu hal masalah. Nah, untuk itu dari sebuah kehamilan ektopik tentunya kita berpikir apa sih penyebabnya, dan sebelum itu
di mana saja sih lokasi-lokasi yang bisa terjadi kehamilan ektopik ini. Nah, kalau sudah namanya di luar kandungan itu banyak. Di tempat rahim di luar daripada endometrium itu pun juga di luar. Kemudian di saluran tubanya, di indung telurnya, di dalam perut, di abdomen, makanya ada istilahnya kehamilan abdomen. Nah, yang terbanyak yang terjadi kasus-kasus kehamilan ektopik ini sampai 90% adalah letaknya di tuba. Di tuba itu di saluran. Dan ini sering menyebabkan apa? Terjadinya perdarahan. Akibat perdarahan di dalam perut, ini menyebabkan kondisi ibu kekurangan darah dan bahkan sampai mengalami syok. Nah, inilah yang harus perlu mendapatkan penanganan segera kalau sudah sampai terjadi seperti itu. Dan terus kemudian apa sih predisposisi orang bisa menyebabkan hamil di luar kandungan? Salah satunya adalah memang faktor infeksi di organ reproduksi bagian bawahnya. Yang kedua ada memang kelainan bawaan, saluran tubanya yang panjang atau kelainan bentuk daripada saluran tersebut. Kemudian ada juga kelainan-kelainan yang menyebabkan saluran tubanya itu mendapatkan penekanan, misalnya ada massa atau tumor, dan juga hal-hal yang lain yang juga berhubungan dengan faktor usia. Dikatakan bahwa hamil di luar kandungan ini sering terjadi pada ibu-ibu yang hamil di atas 35 tahun. Ya, faktor usia juga berperan, dan juga faktor infertilitas. Mereka yang susah sekali hamil, makanya ini yang saya lihat. Dia sudah tahu susah sekali hamil, sekian tahun berusaha untuk menjadi kehamilan, hamil begitu bahagianya. Setelah dilakukan pemeriksaan, cek ternyata hamil di luar kandungan. Nah, ini pun juga memang menjadi salah satu ciri-ciri ketika dia ada gejala-gejala mengarah itu. Kemudian kita lihat faktor predisposisinya adalah ini infertil, pasangan infertil. Kita duga bahwa ini merupakan kehamilan yang dikatakan kehamilan ektopik. Dan terus bagaimana sih terjadinya ini? Nah, untuk diketahui bahwa setiap kehamilan akan terjadi proses pertemuan antara sperma dengan sel telur. Sperma yang dimasukkan, yang berjalan melalui saluran reproduksi bagian bawah, vagina, terus berjalan, dan pada saat terjadi ovulasi, di mana sel telur yang sudah matang, yang dilepaskan dari ovarium, ini dilepaskan, kemudian melalui jalan tuba, dan sperma yang juga mengalir ke sana bertemu di sana. Bertemu di saluran tubanya itu. Tuba. Nah, disinilah terjadi proses yang namanya fertilisasi, pertemuan. Nah, terjadilah pembuahan di sana. Kemudian dalam perjalanannya untuk tertanam di rahim memerlukan waktu. Dari saluran ini, di mana ovum dan sperma sudah menyatu, dia berjalan sampai pada akhirnya tertanam di rahim, di tempat yang semestinya. Namun belum sampai tertanam di sana, dia diam tetap di tempat saluran itu. Jadi disitulah dia tumbuh membesar, dan akhirnya terjadi komplikasi. Karena apa? Karena tempatnya tidak semestinya. Ya, tentunya tempat sebuah kehamilan harus memang tempat yang khusus seperti di rahim, kekebalan otot, faktor hormonal, dan faktor yang lainnya.
Sedangkan pada dinding daripada saluran tubanya ini adalah tipis, dan ketika hasil pembuahan ini membesar akan menimbulkan pecah atau robek dindingnya, ini terjadilah pendarahan. Begitupun juga bisa terjadi yang namanya ketika ini bertemu, ketika sudah terjadi pembuahan, tidak nempel di tempat semestinya, dan pembuahan ini tidak berkembang, mati, dia akan diresorpsi kembali. Makanya sering kita lihat mereka sudah melakukan pemeriksaan, saya positif setelah meriksa, hilang haid dia. Nah, ini juga bisa terjadi resorpsi. Ketika hal ini tidak berkembang, tidak menjadi berkelanjutan untuk membesar atau mati, dia akan diresorpsi kembali, diserap kembali, dan akhirnya seperti keluar darah dan haid. Begitupun juga pada kehamilan yang namanya kehamilan abdomen. Ketika terjadi proses pembuahan, kadang-kadang oleh tuba yang memiliki otot-otot tipis yang berkontraksi juga, itu dilepaskan, justru pelepasannya ke dalam perut, ditekan ke dalam perut, dan di situ terjadi proses penanaman di dalam perut jadinya. Nah, ini jelas akan memberikan dampak komplikasi juga. Yang jelas, tempat tumbuhnya tidak di tempat semestinya, otomatis perkembangan pertumbuhannya pun juga pasti tidak baik, dan sering pada awal-awal sudah timbul komplikasi. Dan disinilah memang peranan kita untuk mengetahui sedini mungkin gejala-gejala yang muncul, yang timbul, gejala-gejala dari kehamilan ektopik ini. Memang kalau dari sisi klinis, kalau sudah namanya kehamilan ektopik, apalagi yang sudah terganggu, itu tidaklah susah untuk menilai. Di sini ada istilahnya trias. Jadi 3 gejala dari kehamilan ektopik, yaitu gejala hamil, amenore, telat haid, dicek yaitu hamil. Yang kedua adalah gejala sakit atau nyeri abdomen, ditekan perutnya nyeri. Dan yang ketiga kita lihat anemis pucat pasiennya, kita sudah langsung curiga. Dan biasanya diawali dengan keluar darah pervaginan. Mereka mengeluh saya keluar flat, dan kalau ini kita tidak jeli, sering kita di diferensial diagnosisnya ini hampir sama dengan gejala-gejala keguguran awal. Ya, nah di sini harus jeli. Jadi yang kita pakai patokan nyerinya yang pasti beda, dan ada anemisnya. Anemis ini berarti ada pendarahan di dalam. Nah, kalau kondisi-kondisi seperti ini, apalagi sudah masuk ke kondisi syok, tensinya menurun, nadinya meningkat, terus kemudian pasiennya sudah yang namanya presok ya, pucat, itu sudah langsung harus dibuka ini perut, sudah harus dilakukan segera laparotomi situ istilahnya, jadi operasi segera, karena di dalam perut ini sudah pasti akan terjadi pendarahan yang hebat dan memerlukan pertolongan segera. Dengan dilakukan tindakan situ, pasiennya sudah pasti akan selamat. Nah, inilah yang memang gejala-gejala yang ditakutkan dari gejala hamil di luar kandungan yang sering sampai memerlukan transfusi darah yang banyak, karena pendarahan di dalam perut yang besar, yang banyak, otomatis perlu penggantian darah yang banyak juga. Nah, penanganan pada kasus-kasus hamil di luar kandungan ini, kalau belum ada gejala-gejala, ya kalau kita lihat tanda-tanda dari hamil di luar kandungan yang belum
sampai terjadi komplikasi atau pecah, itu memang ada penanganan dari hamil ektopik ini ada dua, ada terapeutik dan ada operatif. Dan terapeutik ini biasanya disuntikkan obat yang namanya methotrexate. Suntikan obat ini akan membuat kehamilan itu menjadi hancur dan diserap dia. Tetapi ini jarang kita lakukan, jarang. Karena apa? Diagnostik dari hamil di luar kandungan sebelum terjadinya pecah memang susah. Gejalanya sama seperti gejala orang hamil muda, ya, dengan hamil biasa. Jadi susah sekali. Nah, gejala ini atau diagnostik ditegakkan ketika gejala-gejala ruptur tubanya ini atau pecah tubanya, gejala perdarahan, anemia dan nyeri perut ini yang sudah menonjol, sehingga kita berani diagnostik katakan bahwa ini hamil luar kandungan yang sudah mengalami gangguan dan harus segera dilakukan tindakan operatif. Nah, ini dari tindakan-tindakan yang harus dilakukan atau penanganan-penanganan dari kehamilan ektopik tersebut. Oke dok, wah ternyata ini agak ngeri juga dengarnya dok ya, karena walaupun ini memang kemungkinannya sangat kecil terjadi, tapi ya kemungkinan kecil itu masih saja ada gitu kan dok ya. Dan salah satunya tadi gitu dok ya, mungkin kita mungkin mengiranya loh, kenapa saya menstruasi lagi saat hamil, tapi ternyata itu patut diwaspadai seperti itu dok ya. Nah kalau boleh tahu juga dok, kira-kira saat trimester keberapa nih dok, kita itu sudah bisa mengetahui gejala-gejala sudah? Gejala-gejala kalau kita lihat dari proses pembuahan, perjalanan begitu nempel, 3 hari dia berjalan, tapi dia tidak sampai. Jadi ada sperma, ada ovum, bertemunya di saluran tuba, ya. Terus kemudian mereka sudah sepakat deh menyatu. Oke, kita akan ke rahim, ke endometrium berjalan, tapi tidak sampai di sana karena ini terus membesar, tertanam atau berimplantasi di dinding itu. Jadi 3 hari sudah itu, dan gejala-gejalanya kelihatan pada minggu kedua, jadi bulan kedua. Bulan kedua biasanya gejalanya, sebelum masuk 3 bulan. Terjadi gejala dan tidak menutup kemungkinan bahwa kehamilan ektopik yang abdominal, kehamilan luar kandungan atau kehamilan abdominal ini bisa terjadi sampai tumbuh bayi, sampai hidup bayinya benar. Ada kasus itu memang itu jarang sekali, tapi ini memang betul-betul perlu tindakan yang luar biasa. Karena ketika ini hidup, mau tidak mau harus dijaga. Tetapi sebagian besar karena hidupnya tidak di tempat semestinya, bayi yang tumbuh ini akan mati. Dan ketika mati harus dilakukan tindakan pengangkatan, cuma pengangkatannya dengan teknik khusus. Jadi bayinya diangkat, kemudian hari-harinya dibiarin aja di dalam, karena nanti akan diserap. Nah, ada teknik-teknik khusus untuk melakukan tindakan-tindakan pengangkatan pada kehamilan di luar kandungan, khususnya kehamilan abdomen tersebut. Jadi tidak saja di bawah 3 bulan, bahkan sampai ada yang tumbuh dan berkembang. Kita pada saat pendidikan kita mendapatkan satu kasus itu unik sekali, sampai besar, sampai ini, dan kita memang bingung. Rahimnya kecil tapi ada bayi di dalam. Oh ternyata hamil abdomen. Dan memang dalam perjalanannya bayinya karena tidak sesuai di tempatnya meninggal. Nah itulah salah satu dampak daripada hamil di luar kandungan tersebut. Oke, artinya apa kehamilan ektopik atau kehamilan di luar kandungan ini sama sekali tidak diselamatkan dong? Kalau kehamilan ada kasus, tapi itu laporan dari luar negeri bahwa kehamilan abdomen itu sampai dia bisa selamat, bisa hidup. Memang lahirnya prematur, tidak beratnya tidak
sesuai dengan umurnya. Jadi itu dengan bantuan teknologi dari spesialis anak yang di luar ternyata memang bisa. Itu kasus yang sangat jarang sekali. Ya. Oke, kembali lagi mungkin ya dok ya atas mungkin keputusan dari yang di atas juga gitu ya dok ya. Oke, nah lalu dok ya, kalau boleh tahu juga dok, apakah kehamilan ektopik ataupun kehamilan di luar kandungan ini akan ada kemungkinan yang dialami berulang dok oleh sang ibu? Begini, kehamilan ektopik ini terjadi bahwa kejadiannya pun juga akan meningkat dengan riwayat kehamilan ektopik sebelumnya itu. Serem ya dok ya. Jadi ada riwayat dengan kehamilan ektopik sebelumnya. Nah, ini kemungkinan berulangnya lebih tinggi, artinya kejadiannya akan lebih tinggi pada mereka yang sebelumnya mengalami. Ya. Oke, tapi artinya masih ada kemungkinan juga sang ibu itu akan normal gitu ya? Ya sering. Kalau saya selama ini yang saya tangani kehamilan di luar kandungan, berikutnya hamilnya biasa, hamilnya normal dan bahkan melahirkan normal. Oke, kita sama-sama berdoa aja deh ya kalau gitu dok ya. Dan lalu dok, kalau nggak salah nih ya, sempat yang dibaca juga dok, katanya nih dok, kalau alat kontrasepsi yang tidak tepat itu juga bisa mempengaruhi terjadinya kehamilan ektopik, itu benar atau enggak? Alat kontrasepsi dikatakan memberikan, makanya salah satu faktor predisposisi untuk terjadinya kehamilan di luar kandungan adalah pemakaian alat kontrasepsi, salah satunya IUD. Jadi kalau di bahasa awamnya spiral. Karena pertama resiko infeksinya, kedua itu jelas menghalangi sebenarnya di rahimnya, kemudian proses pembuahannya juga, pertemuannya ini, tetapi ketika penghalangan itu terjadi, proses pertemuan tetap terjadi, penanamannya ini tentunya akan susah sehingga terjadi di luar kandungan. Meskipun ada beberapa pasien kasus yang saya temukan hamil dengan masih tetap alat kontrasepsinya dan hamil normal, lahirnya pun juga normal. Kembali lagi ya. Jadi dikatakan memang kalau dari sisi literatur itu bahwa faktor predisposisi juga pada mereka memakai alat kontrasepsi IUD. Tetapi saya tekankan jangan takut memakai alat kontrasepsi. Baru saya sampaikan bahwa ini salah satu predisposisi, takut nanti semuanya menggunakan, itu pun juga kurang bijak. Ya, alat kontrasepsi apapun juga tidak ada aman 100%. Iya, karena kembali itu adalah buatan manusia juga ya dok ya. Tidak ada aman 100%. Apalagi tidak memakai alat kontrasepsi. Iya, itu pasti jauh tidak lebih aman lagi. Langsung nanti ya dok ya, bukannya hamil luar kandungan, tapi hamilnya tidak lagi ya dok. Akhirnya dok, ternyata udah mau 30 menit aja nih dok ya. Dan nanti akan tanya-tanya lagi deh tentang kehamilan ektopik barengan sama Dr. Syaful, tapi nanti di sesi kedua ya. Dan bagi Anda juga yang ingin bertanya ataupun menyampaikan aspirasi terkait topik kita kali ini, bisa banget langsung join yang kedua 3455. Tapi setelah jeda iklan berikut ini.